Halo Hoster People, ketemu lagi barengan sama aku Awanda di video tutorial Niaga Hoster. Saat memulai proses pembuatan website, ada dua istilah yang pasti bakalan kalian sering dengar, yaitu domain dan hosting. Meskipun memiliki perbedaan dari segi makna dan fungsi, domain dan hosting sama-sama punya pengaruh penting dalam keberadaan sebuah website. Berhubung aku baru aja selesai bikin website, di video kali ini nih aku bakalan share informasi seputar apa itu domain dan hosting, jenisnya, harganya, dan gak lupa juga nanti di akhir bakalan aku kasih kejutan yang menarik ya. Jadi tonton terus videonya sampai akhir. Perbedaan paling mendasar antara domain dan hosting sebenarnya bisa kalian lihat dari fungsi utamanya. Kalau domain dikenal sebagai alamat dari sebuah website, nah hosting diibaratkan sebagai lahan tempat website tersebut dibangun. Jadi saat seseorang ingin membuat website, mereka juga harus punya hosting. Biar tahu lebih dalam soal dunia domain dan hosting, yuk langsung aja dengerin penjelasan berikut ini. Seperti yang udah Awanda mention sebelumnya, domain merupakan sebuah alamat yang berfungsi untuk mengantarkan pengunjung ke website yang diinginkan. FYI nih Hoster People, sebelum tahun 1983, format dari domain itu masih berupa kombinasi huruf dan angka loh. Jadi pemilik website kerap menemui kesulitan dalam menghafal nama domain sendiri. Inilah yang menjadi awal dari lahirnya sistem penamaan domain atau Domain Name System yang dipublish oleh Internet Engineering Task Force. Secara umum, domain terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama adalah top level domain, lalu second level domain, dan yang terakhir adalah third level domain. Kita bedah satu persatu ya. Untuk kategori top level domain, Awanda yakin Hoster People nggak perlu dengar penjelasan panjang lebar lagi. Karena extension seperti .com, .id, .co.id, sampai .gov pasti udah familiar di telinga. Tapi kalian tahu nggak kalau top level domain ini masih terbagi lagi dalam 3 kategori? Biar nggak bingung nih, Awanda bakalan jelasin dikit-dikit ya. Pertama, ada CCTLD atau Country Code Level Top Domains yang membawahi identitas negara. Contoh extensionnya adalah .id, .sg, .au, dan masih banyak lagi. Kedua, GTLD atau Generic Top Level Domains yang paling banyak digunakan di berbagai penjuru dunia. Contohnya adalah .com, .org, dan .edu. Tiga, Premium TLD yang biasanya menggambarkan fungsi dari website secara lebih spesifik. Ada .site, .travel, dan .doctor. Karena levelnya yang beragam, otomatis harga tiap-tiap extension juga berbeda nih Hoster People. Misalnya aja di Niaga Hoster yang punya ekstensi .com dengan harga mulai dari 119 ribuan per tahun, .id mulai dari 230 ribuan per tahun, dan .co.id mulai dari 275 ribu, dan juga .xyz yang dibanderol mulai dari 25 ribuan aja per tahun. Kalau mau tahu lebih lanjut seputar list harganya, langsung cus aja ya ke website Niaga Hoster. Kalau top level domain letaknya di paling belakang dari alamat website, second level domain berada di tengah nih Hoster People. Biasanya second level domain atau SLD ini diambil dari nama merek dagang atau nama perusahaan. Contohnya www.niagahoster.co.id. Di alamat ini, kata-kata Niaga Hoster lah yang bisa dikategorikan sebagai SLD. Karena peranan second level domain ini sangat penting untuk branding website kalian, jadi pastikan ya untuk memilih kata yang mudah diingat. Ketiga, ada third level domain yang biasanya digunakan oleh pemilik website yang ingin membuat subdomain. Contohnya kayak gini nih. Nah, fungsinya apa tuh kira-kira? Dengan adanya third level domain, halaman website dapat dibagi dan ditata sesuai dengan tujuannya. Kalau Hoster People punya blog atau misalnya video course gratis di website, bisa banget tuh coba bikin subdomain. Hayo, masih pada ingat nggak sama definisi hosting yang tadi udah Awanda sebutin? Kalau domain diibaratkan sebagai rumah, maka hosting berperan sebagai lahannya. Bahasa teknisnya, hosting merupakan server yang menyimpan semua file yang ada di dalam website kalian. Jadi, sewaktu-waktu dibutuhkan, file ini dapat langsung diakses dan dikelola melalui internet. Sama seperti domain, hosting juga terbagi lagi dalam 3 jenis yang fungsi dan harganya berbeda. Jadi setelah dengar penjelasan Awanda, Hoster People bisa lebih tahu nih hosting apa yang cocok dengan kebutuhan kalian.
Pertama, ada shared hosting yang dikenal sebagai layanan hosting di mana sebuah server digunakan secara bersamaan oleh beberapa user. Jadi, file yang ada di website kalian dan website para pengguna shared hosting lainnya akan ditempatkan dalam satu server. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada kecepatan serta limit penyimpanan file. Tapi jangan khawatir, shared hosting punya banyak keunggulan dari sisi harga, pengelolaan server, support CS, fasilitas, dan kemampuannya dalam menampung traffic. Buat hoster people yang baru mau mulai bikin website, shared hosting bisa jadi pilihan yang tepat buat kalian. Worth it deh pokoknya, bayar mulai dari 10 ribuan aja per bulan. Next, ada virtual private server atau server pribadi yang resource-nya hanya digunakan oleh satu user. Berbeda dengan shared hosting tadi, pengguna VPS nggak perlu khawatir performa servernya menurun karena user lain. Selain itu, pengguna VPS juga punya kebebasan dalam melakukan konfigurasi dan pengaturan resource server, bisa memiliki alamat IP dedicated, full root access, pilihan OS-nya beragam, dan bisa menaikkan serta menurunkan resource tanpa harus mengalami downtime. Karena keunggulan inilah, virtual private server biasanya memiliki harga yang lebih mahal ketimbang shared hosting. Ya, range-nya mulai dari 90 ribuan nih per bulan. Selanjutnya ada cloud hosting yang memadukan kemudahan shared hosting dengan dedicated resource-nya VPS. Tapi berbeda dengan dua hosting tadi, dalam prakteknya cloud hosting menyebarkan beban atau load ke beberapa server sekaligus. Jadi saat salah satu server down, ada server lain nih yang bisa memberikan backup. Gak berhenti di situ, cloud hosting bisa menawarkan keunggulan lain seperti kebebasan konfigurasi, resource yang lebih besar, dapat menampung traffic yang tinggi, serta performa yang stabil. Harganya sendiri mulai dari 125 ribuan per bulan. Setelah mempelajari perbedaan domain dan hosting beserta jenis dan fungsinya, udah siap dong untuk memulai perjalanan sukses online kalian? Gak usah bingung untuk cari-cari rekomendasi provider terpercaya untuk domain dan hosting, karena Niaga Hoster bisa kasih kamu semuanya, mau extension.com, .id, .xyz, atau mungkin .dating. Nah, semua bisa kalian temukan di sini ya hoster people. Mulai pilih shared hosting, VPS atau cloud hosting unggulan dengan fitur unggulan dan data center tier 4 di Niaga Hoster juga ada kok. Masih kurang? Mau dapat diskon juga? Nah, Awanda kasih nih diskon untuk pembelian produk shared hosting lewat kode promo tutorial NH30. Cara dapetinnya, hoster people cukup memasukkan kode promo tadi saat check out. Nanti total belanja kalian akan otomatis kepotong. Jangan sampai keduluan sama yang lain ya hoster people, pokoknya langsung aja buruan dipakai kodenya. Sampai di sini dulu pembahasan kita di video kali ini. Buat hoster people yang mau tanya-tanya seputar domain dan hosting atau gimana cara belinya, langsung aja komen di bawah ini ya. Nanti Awanda bakalan bantu untuk jawabin. Biar gak ketinggalan berita paling up to date soal Niaga Hoster serta info paling menarik seputar dunia teknologi, jangan lupa ya kamu like, subscribe, dan juga follow semua akun sosial media Niaga Hoster. See you next time and bye-bye!